Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk minggu keempat ini dalam pembelajaran online. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat. Semoga anak-anakku sehat-sehat selalu beserta keluarga dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran online, ya ini adalah minggu terakhir kita bertatap muka walaupun melalui HP atau laptop. Pemberian kisi-kisi terakhir untuk minggu ini. Ya, saya berharap kita bisa ketemu, tapi ya karena pandemi ini sehingga membuat kita sampai minggu ini masih tetap dalam taraf pembelajaran online. Ya, sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya saya mengajak anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa supaya apa yang Bapak Guru sampaikan anak-anakku semua bisa pahami, bisa mengerti. Ya, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, saya ambil doa yang pendek saja. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran online kali ini saya mengambil beberapa materi, yaitu permainan bola kecil dengan atletik. Itu dulu yang saya mau bahas. Kalau untuk video pertama ini saya akan bahas dulu permainan bola kecil yang merujuk ke permainan bulu tangkis. Ya, anak-anakku sekalian, jangankan pernah dengar, melakukannya pun sering atau bahkan sampai saat ini. Dan saya ingin anak-anakku sekalian, jangan karena kita berdiam diri di rumah kita juga tidak pernah berolahraga. Saya harap anak-anakku sekalian lakukanlah pemanasan-pemanasan ringan ketika pagi menjelang, ketika anak-anakku sekalian sudah bangun pagi, lakukanlah pemanasan-pemanasan yang bisa membuat badan, daya tahan tubuh itu meningkat, ya. Sistem kekebalan tubuh meningkat. Pemanasan-pemanasan yang pernah Pak Guru ajarkan di sekolah lakukanlah. Yang menurut kalian yang mana yang harus kalian lakukan, silakan. Terus barengi dengan push up dan sit up. Lakukan push up 15 kali, sit up 15 kali. Supaya otot-otot kalian tidak kendor, otot-otot kalian tetap terjaga. Oke, baik. Kita masuk ke materi bulu tangkis. Seperti kita ketahui bahwa bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan satu atau dua orang dengan cara memukul bola ke daerah lawan untuk menghasilkan poin. Itu jelas ya, bahwa bulu tangkis dengan cara memukul. Setelah kita melihat pengertian dari bulu tangkis itu tersendiri, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teknik dasarnya servis dan memukul. Adapun cara memegang, teknik berdiri, teknik langkah kaki itu sudah tingkat lanjutan ya. Jadi cara memegang sudah saya ajar, ada memegang seperti ini ya. Ada juga langsung full, sudah saya ajarkan. Ada beberapa teknik memegang, silakan anakku kembali ingat kembali apa yang pernah Pak Guru jelaskan waktu itu. Jelas secara umum. Ada juga yang jari ke depan begini ya, teknik memegangnya. Jadi berbagai macam cara memegang raket. Sisa anak-anakku sekalian pilih yang mana paling nyaman ya ketika kalian bermain bulu tangkis. Ya, kita masuk kepada servis. Servis terbagi dua, ada forehand, ada backhand.
Ada servis pendek, ada servis tinggi. Ya, ada servis tinggi. Jadi forehand sudah jelas bahwa dia dari depan, Kalau backhand dari belakang, seperti ini, ya. Seperti ini backhand. Oke. Jadi forehand dari depan, seperti ini dipukul, terus backhand dari belakang, ya. Saya hanya bisa memperagakan seperti ini karena kita keterbatasan ruang dan waktu, kayak judul lagu. Oke, jadi servis terbagi dua, forehand dan backhand. Terus pukulan ada beberapa, ya. Ada lob yaitu pukulan jauh ke depan, pukulan lob. Terus ada drive, pukulan yang datar secara cepat. Ada juga drop shot, pukulan yang lurus kadangkala untuk mengelabui lawan, ya. Ini diperlukan teknik yang sangat telaten ini untuk mempelajari pukulan drop shot. Terus netting, jelas pukulan yang kena di net. Dan smash sudah jelas bahwa pukulan yang keras, menukik dan mematikan lawan. Itu adalah teknik-teknik dasar bermain bulu tangkis. Ada servis dan pukulan. Yang itu dulu yang harus kalian pelajari. Terus dalam bermain bulu tangkis ada induk organisasi nasionalnya yang biasa Pak Guru juga jelaskan, yaitu PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, ya. Terus dalam bermain bulu tangkis ada 5 kategori. Yang pertama tunggal putra, yang kedua tunggal putri, yang ketiga ganda putra, yang keempat ganda putri, dan yang terakhir ganda campuran. Terus dalam bermain bulu tangkis pun perlengkapannya sangat jelas, bahwa raket dan kok serta net, ya. Saya jelaskan raket dulu. Raket yang kalian ketahui bahwa raket panjangnya 68 cm dan lebar 22 cm. Terus raket terbuat dari bahan kayu, aluminium, dan karbon. Adapun kok atau bulu itu yang jadi bahan pertanyaan yang sering muncul adalah jumlah bulu. Berapa jumlah bulu yang tertanam di gabus itu berapa? 16 helai. Itu kalian harus ingat, ya. Terus dalam bermain bulu tangkis dalam sistem pertandingan, dalam penghitungan skor, ya, skor yang digunakan adalah jumlah 21 poin yang berlangsung dalam 2 babak, 2 sampai 3 babak, kadangkala long set, ya. Kalau pertandingan pertama si tim A menang, pertandingan kedua tim B menang, akan terjadi long set ketiga atau babak ketiga. Tapi kalau misalnya set pertama tim A menang, set kedua tim A lagi menang, tidak akan terjadi long set. Jadi tidak akan ada long set, kecuali jika set pertama dimenangkan si tim A, set kedua dimenangkan tim B. Itu akan terjadi 3 babak. Dan babak ketiga adalah babak yang paling menentukan di dalam pertandingan, ya. Terus lapangan bulu tangkis yang biasa muncul yang juga pertanyaan, yaitu panjangnya 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Ini sangat jelas, ya, bahwa panjang lapangan 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Terus jarak garis servis depan 1,98 meter, ya. 1,98 meter. Terus dalam permain bulu tangkis ada namanya pelanggaran. Saya hanya bisa menyebutkan beberapa pelanggaran, ya. Selebihnya silakan anakku cari tahu. Pelanggaran yang biasa terjadi seperti kok menyangkut di net, saat menerima servis pemain sudah bergerak duluan,
sebelum kok berhasil dipukul ke daerah lawannya. Lawannya sudah bergerak duluan. Jadi bulu belum sampai, kita sudah bergerak duluan. Itu pelanggaran ya. Kok dipukul 2 kali, sudah sangat jelas bahwa kita hanya bisa memukul 1 kali. Dalam bermain bulu tangkis hanya bisa memukul 1 kali. Jangan 2 kali, apalagi 3 kali, lebih-lebih 4 kali. Terus raket menyentuh di net saat memukul kok. Itulah beberapa pelanggaran-pelanggaran yang bisa Bapak Guru sampaikan. Adapun materi rondes dan kasti, lihat video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.